Los Angeles tak cuma terbakar oleh api, tapi oleh kemarahan. Kebijakan keras terhadap imigran memicu ledakan emosi, mengubah aksi damai menjadi kerusuhan brutal. Dari mobil terbakar sampai jurnalis ditembak, kota ini kini jadi panggung yang mengguncang Amerika. Apa pemicunya? Selengkapnya kita bahas. Aksi ini dipicu kebijakan keras pemerintah terhadap imigran. Puluhan orang ditangkap oleh petugas imigrasi beberapa hari sebelumnya. Kebijakan itu memicu kemarahan luas, terutama dari komunitas imigran yang merasa menjadi sasaran. Unjuk rasa yang tadinya damai kini berubah menjadi kerusuhan besar. Bentrokan pecah di banyak tempat, menyebar dari Los Angeles ke New York, San Francisco, Dallas, dan Texas. Mobil Waymo juga dibakar dan jalan tol sempat diduduki massa hingga membuat lalu lintas lumpuh. Tak hanya itu, aksi penjarahan pun terjadi. Rumah dan toko dijarah, memperburuk suasana kota yang semakin mencekam. Bendera Meksiko dibawa demonstran sebagai simbol solidaritas dan identitas imigran, terutama dari komunitas Meksiko dan Chicano yang merasa ditekan oleh kebijakan imigrasi yang makin keras. Polisi berusaha keras mengendalikan situasi. Menjelang malam, aparat mulai menangkap para demonstran. Namun, jumlah massa terus bertambah, membuat Los Angeles Police Department kewalahan menjaga ketertiban. Trump segera menanggapi insiden itu pada Senin 9 Juni 2025. Di media sosial, ia menyebut para peserta rusuh sebagai pemberontak dan orang jahat, serta menuntut agar mereka harus dipenjara. Di tengah kerusuhan, jurnalis asal Australia, Lauren Tomasi, ditembak peluru karet saat siaran langsung. Ia terkena di bagian betis, untungnya masih dalam kondisi selamat. Insiden ini picu keprihatinan terhadap keamanan jurnalis di lapangan dan jadi sorotan internasional. Presiden Donald Trump pun memilih langkah keras. Ia berencana menurunkan lebih banyak pasukan militer, bahkan marinir ke Los Angeles. Namun, Gubernur California Gavin Newsom menolak mentah-mentah. Ia menyebut langkah Trump sebagai pelanggaran terhadap otonomi negara bagian dan memperkeruh keadaan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengecam kekerasan yang terjadi pada demonstran. Presiden Sheinbaum juga mendesak otoritas AS untuk menghormati prinsip hukum dan hak-hak migran, serta meminta masyarakat Meksiko di AS agar tetap damai dan tidak terprovokasi. Melihat kondisi memburuk, KJRI Los Angeles mengimbau WNI untuk menghindari daerah-daerah rawan. 2 WNI ditangkap otoritas imigrasi AS di Los Angeles. SS diamankan karena status imigrasi ilegal, sementara CT ditangkap terkait kasus narkotika. Warga Indonesia diminta tetap waspada, membawa identitas resmi, dan mengikuti arahan aparat setempat. Di tengah panasnya situasi dan tarik ulur antara kekuasaan dan rakyat, satu hal yang pasti, kerusuhan ini bukan sekadar soal kebijakan, tapi soal kepercayaan. Dan saat kepercayaan runtuh, kota sebesar Los Angeles pun bisa berubah jadi ladang kemarahan. Akankah ini akan segera mereda atau justru jadi awal gelombang yang lebih besar? Simak informasi terupdate mengenai isu internasional hanya di Kumparan, bicara fakta lewat berita.